Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys, bersama Mang Odon guys ya. Maaf nih guys, saya baru bikin konten lagi guys ya. Kemarin ada yang request untuk bikin konten megang perut bumil. Saya maaf guys, saya belum sempat bikin karena kemarin opersif 2 kali, jadinya saya nggak cukup guys waktunya guys ya. Istirahat terus jadinya guys. Ya, untuk video kali ini lebih ke kita sharing-sharing lagi guys ya. Mungkin di antara kalian ada yang mungkin masa lalunya itu agak kelam guys, dalam arti ya penuh dengan emosional, mungkin penuh dengan apa ya guys ya, bisa dibilang keributan lah guys. Karena contohnya mungkin saya guys ya, kebetulan saya memang dulunya memang kurang baik guys, backgroundnya itu memang kurang baik. Akan tetapi saya belajar dan terus belajar supaya menjadi lebih baik lagi guys dari sebelumnya. Mungkin dari kalian juga sama, mungkin yang punya background pernah sekolahnya tawuran kah atau ribut ya kan. Mungkin kalau bisa dimulai dari sejak sekarang guys, perubahan itu nggak akan langsung ke atas, jadi step by step ya. Mungkin dari yang kita dulunya keras, emosional, nafsu, ego tinggi, dari sekarang kita turunkan baik-baik guys. Egois kita, emosional kita lebih diatur lagi guys, lebih ditata lagi guys. Karena pada dasarnya semua masalah itu tak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik oleh emosional, hawa nafsu, itu nggak akan selesai guys. Akan tapi apabila kita selesaikan dengan baik-baik, dengan pikiran tenang, kalem, santai, insya Allah masalah itu akan terselesaikan dengan baik guys. Mungkin itu yang pertama guys. Kedua, mungkin ketika kita ada masalah yang terlalu rumit, mungkin yang terlalu kita bikin bahasanya itu mungkin apa guys ya, tidak bisa dikendalikan dengan baik lagi guys. Maksudnya masalah itu menurut kita harus selesai dengan kekerasan, itu enggak juga guys. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik ya guys ya. Saya juga dulu mungkin karena didikan saya militer, orang tua saya veteran Timur, jadi mendidik saya itu dengan kekerasan guys. Tapi saya mengambil positifnya itu apa guys, anak itu harus takut sama orang tua, bukan terbalik guys ya. Bukan orang tua harus nurut sama anak. Karena untuk zaman sekarang itu saya perhatikan, terutama mungkin salah satu keluarga saya guys, entah itu ponakan, dia untuk sama orang tua itu berani guys. Jangan guys, itu tidak boleh guys ya. Karena pada dasarnya kita ada mungkin ya dari Allah, tapi kan melalui perantara orang tua kita guys. Dari ibu kita mengandung, membesarkan, melahirkan, membesarkan, mendidik, semuanya itu sama orang tua guys. Dan apabila kita melawan orang tua, itu durhaka guys ya. Dan itu salah satu dosa besar juga guys, gitu guys. Apalagi mungkin sebagian dari kita tahu guys, bahwasannya surga itu berada di telapak kaki orang tua, terutama ibu guys. Buat kalian yang masih ada orang tua, masih ada ibu terutama, senangilah, bahagiakanlah mereka semua guys. Karena kita semua ini gak bisa tanpa ada dia guys. Mungkin luar kita seperti bapak kita, tapi dalam kita, hati, pikiran, mungkin itu sama kayak ibu kita guys. Dan saya pun masih terus belajar supaya seperti, walaupun mungkin nggak mendekati ibu saya yang nyabar, tapi saya selalu berusaha guys untuk menjadi lebih baik lagi, dan terus berusaha agar semuanya tuh baik-baik saja, dan juga menjadi yang apa guys ya, bisa dibilang bermanfaat buat orang banyak guys. Karena
sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Percuma kita punya harta, ilmu, tapi nggak bermanfaat guys. Jadi kita mencari sebanyak-banyaknya itu tabungan akhirat guys, entah itu dari amal jariah, ilmu yang bermanfaat gitu kan, dan anak yang soleh guys, yang bisa mendoakan kita nanti ketika kita sudah tidak ada. Karena kita nggak tahu guys ya, namanya umur itu mau yang muda mau yang tua tidak mengenal guys. Kalau sudah takdir itu ya kun fayakun guys ya, gitu guys. Dan mungkin bagi kalian yang masih lengkap orang tuanya, bersyukur guys, bahagiakan mereka guys, jangan sampai hati mereka terlukai. Mungkin saya juga dulu salah satu anak yang bisa dibilang susah dibilangin lah guys, tapi umur demi umur saya belajar banyak dari hal-hal yang paling pahit, dari hal-hal yang bisa dibilang saya juga sempat gak sanggup ya guys ya, cuman semua itu harus dilewatin guys. Masalah itu harus dilewati, bukan dihindari guys. Jadi begitu guys ya, jangan sampai kita mengabaikan masalah. Semakin banyak, semakin tinggi masalah kita yang kita hadapi, itu semakin kalau kita tahu maknanya dan hakikatnya guys, masalah dan ujian itu untuk menjadikan derajat kita makin tinggi guys. Apabila kita menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar, dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan sabar ya guys ya. Karena sama kita kayak ngerjain ujian sekolah guys. Mungkin kalau kita terburu-buru, kita nggak teliti, kita nggak tahu hasil seperti apa. Tapi ketika kita melangkahnya dengan pasti, merenungi, mencari tahu kesalahan kita di mana, memperbaiki, introspeksi diri, itu insya Allah hasilnya memuaskan guys. Jadi apabila kita tidak mampu, kita hanya bisa berserah diri guys pada Sang Pencipta ya guys ya. Bukan saya berarti saat ini baik atau lebih baik daripada kalian guys, tapi kita saling mengingati guys ya, saling mengingati satu sama lain gitu guys. Mungkin di antara kalian juga banyak pengalaman yang lebih pahit guys, tapi ingat, apabila kita melihat sesuatu atau seseorang ataupun hal-hal yang lain, kita jangan pernah melihat ke atas guys, kita melihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita guys. Kita mungkin belum ada apa-apanya guys ya, baru nggak bisa makan sehari mah ya, tapi ketika kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang yang selalu bersyukur apa adanya guys. Kita juga bersyukur guys, punya tempat tinggal, masih sehat, terutama sehat guys. Banyak orang yang mungkin punya kekayaan tapi mereka sakit-sakitan. Karena sehat itu penting guys, dan mahal guys. Orang banyak menghabiskan hartanya itu demi kesehatan guys. Kita yang sehat ini harus lebih banyak bersyukur guys, jangan terlalu banyak mengeluh gitu guys ya. Kita ya, bagi kalian yang mungkin bisa sharing-sharing pengalamannya, boleh di komen. Mungkin kalian juga masih ada unek-unek yang belum disampaikan orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, sampaikan guys. Karena pada dasarnya berbicara itu lebih baik guys daripada dipendam. Karena kalau dipendam itu bisa jadi penyakit guys ya, gitu guys. Karena kita buka open minded, jadi posisinya kita terbuka dan lebih banyak sharing itu lebih baik guys. Banyak orang-orang yang mungkin nggak bisa berbicara terbuka oleh orang lain, dan dia pendam sendiri, dan akhirnya banyak penyakit yang menghampiri guys, karena antibodi turun, lemah, dan akhirnya sakit guys, gitu guys. Banyak juga kejadian kan di luar sana, mungkin orang yang bisa dibilang introvert guys ya, tertutup, jarang terbuka sama orang lain, dia pendam masalahnya sendiri. Itu mungkin kalau untuk orang yang bisa menyelesaikan dan dewasa
mungkin nggak masalah guys, tapi masalahnya itu ketika orang itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik guys, itu akan lebih parah guys ya, gitu guys. Dan bisa dibilang kita itu seperti saudara guys, apabila ya kita juga nggak tahu guys, ketika kita ada masalah itu kita nggak tahu siapa nanti yang menolong, dan sudah pasti Allah selalu menolong melalui perantara hamba-hambanya yang lain guys, yang mungkin kita nggak tahu kapan dan siapa dan di mana gitu. Contohnya aja saja apabila kita kecelakaan di jalan guys, kan kita nggak tahu guys, kita nggak kenal mereka yang di jalan yang dibantuin gitu guys ya. Makanya usahakan berbuat baiklah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun guys. Insya Allah kalian juga akan dibantu guys, walaupun bukan dengan teman kita, saudara kita, tapi yakinlah bahwa Allah itu tak akan diam saja guys. Innallaha ma'ana guys ya. Untuk yang request kemarin, mohon maaf saudara Habib, saya belum bisa bikin kontennya, tapi secepat mungkin saya akan buat, karena kemarin juga saya sempat lama bebenah rumah juga guys, jadi gak sempat bikin vlognya guys ya. Mungkin itu aja guys video kali ini. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf, karena pada dasarnya saya penuh dengan kesalahan, dosa dan khilaf. Yang benar hanya yang di atas ya guys ya. Itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.